Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ayah Denny atau Aiden. Kali ini saya akan membahas mengenai rezeki. Bicara mengenai rezeki, di mana sebetulnya letak rezeki? Di mana, ayo? Kalau kita tanya sama misalnya jerapah, kalau jerapah misalnya bisa ngomong nih, tanya, jerapah, gimana sih rezekimu? Jerapah pasti akan dengan mantap bicara mengatakan pada kita, rezeki saya ada di pucuk-pucuk pohon, di pucuk-pucuk daun, ya kan? Nah, yang uniknya adalah ketika kita ditanya, di mana sih rezekimu Denny, kan gitu ya. Dulu waktu saya pertama kali ditanyakan oleh gurunda saya Ustadz Nasrullah, saya bingung jawab. Saya bilang di mana ya? Karena waktu itu saya masih kerja di bank. Saya bilang rezeki saya ada di bank. Saya bilang gitu ya kan. Nah, ternyata sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, rezeki itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 83. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kalau gitu berarti kita selama ini, atau saya deh selama ini meremehkan peran dari orang lain ini ternyata, ya, sehingga apa yang saya lakukan secara nggak sadar, ya, kalau di konsep makna rezeki itu kita namakan terumbu karang, secara nggak sadar saya ngebom terumbu karang saya sendiri. Padahal coba pernah nggak kita melihat jerapah ngenebang-nebangin pohon pucuk-pucuk daunnya? Karena mereka tahu itu tempat makannya. Nah, sementara kita pernah nggak kita maki-maki orang lain? Pernah nggak kita zolimin orang lain? Saya dulu sering, malu saya sampai bilang. Kenapa? Karena saya nggak tahu ternyata itu sumber rezeki saya. Sumber rezeki itu ternyata ada yang utama. Itu yang kami namakan triangle miracle namanya. 3 spot, ya, keajaiban. Siapa aja yang 3 spot keajaiban ini sehingga timbulnya rezeki kita itu, keajaiban itu? Adalah yang pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah pasangan kita, dan yang ketiga adalah anak-anak kita. Di surat Al-Isra ayat 23. Artinya dari surat Al-Isra itu adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Saya ulangi, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wah, saya sendiri kadang-kadang suka ngomong gitu sama ibu saya, apalagi semakin tua ibu kita, ya. Kebetulan saat ini saya masih ada ibu, bapak sudah meninggal. Ibu saya semakin tua, itu semakin uniknya, semakin seru ngelayaninnya. Kadang-kadang kita, ibu nih, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Bayangin, berarti saya secara tidak sadar sudah merusak terumbu karang saya tuh. Gitu. Ya. Triangle yang kedua siapa? Triangle yang kedua adalah pasangan kita. Menjadi empati kepada sang istri, karena kita bilang, Masya Allah, itu surganya anak-anakku ada di kakinya istriku loh. Sehingga apa? Kita muliakan, kita bahagiakan pasangan kita tersebut, istri kita tersebut. Gitu. Bukan sebaliknya, ya. Nah, sebaliknya juga kan ada ya, yang di suami itu yang katanya kurang lebih gitu, kalau seandainya diizinkan untuk menyembah
ya bersujud kepada manusia, maka Allah akan memerintahkan bersujudnya kepada suami. Nah, tapi apa? Jangan suami bilang, lo mestinya harus sujud lo sama gue, gitu misalnya gitu. Enggak. Tapi istrinya harusnya yang berempati, ya, yang berempati kepada diri sendiri, bilang gini, padahal harusnya tuh saya tuh harusnya layak loh sujud sama suami, tapi suami saya ini nggak meminta seperti itu. Saya bakalan layani, saya bakalan sayang sama suami saya, gitu. Nah, kalau kedua-duanya beranggapan seperti itu, maka apa yang terjadi? Pasti bahagia. Pasti nggak akan terjadi tuh ego-egoan, ya. Keduanya merasa saling menghargai satu sama lain. Nah, kita masuk ke triangle yang 3. Siapa? Anak-anak kita. Sahabat-sahabatku, dulu saya suka nganggap remeh anak. Apa sih taunya kamu sekali gitu ngomongnya? Padahal enggak. Anak itu justru sebetulnya lebih pintar daripada anggapan kita. Ya, dia tuh cepat banget membaca apa yang terjadi di rumah kita. Maka yang sebaiknya adalah apa? Ajak bicara, cerita. Ya, apa kegiatan kita di kantor si ayah, apa kegiatan bundanya di rumah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga si anak nanti akan lambat laun dia akan mengerti dengan apa yang terjadi dengan ayahnya, apa yang terjadi dengan bundanya. Ya kan? Ketika misalnya dia lihat sendiri, bundanya dari pagi sampai siang sibuk misalnya nyuci baju, setrika, terus udah gitu cuci piring, masak, gitu ya kan. Kita baik-baik cerita, nah ini loh, yuk kita bantuin bunda yuk, nih kita nih, ini bunda kayak gini loh setiap hari kerjanya tuh, keringetan gitu misalnya, dengan bahagia. Apa yang terjadi? Sehingga ketika misalnya si anak sedang juga tidak baik, gitu kan, kita tinggal bilang, udah sedih banget deh, gitu misalnya. Empatinya anak akan cepat timbul kalau begitu. Demikian juga si ayah, cerita pulang, jangan begitu pulang, jangan jauh-jauh, jangan deket-deket sama ayah, gitu ya kan, ayah lagi capek nih, gitu ya kan. Apa yang terjadi? Sehingga anak juga nggak punya feel-nya dengan apa yang sedang dialami oleh orang tua itu. Ya, jadi berkomunikasi dengan anak itu juga sama, memuliakan anak, membahagiakan anak, mencoba mengerti apa yang dibutuhkan anak, dan juga mencoba menceritakan apa yang kira-kira kita butuhkan dari si anak itu tentunya. Nah, kalau triangle miracles itu apa tadi? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah pasangan kita, dan yang ketiga adalah anak kita. Kalau ketiga, pusat keajaiban ini kita pelihara, kita muliakan, kita bahagiakan dengan baik, insya Allah begitu kita keluar dari rumah, kita tenang, senyum mukanya, ya, mukanya enggak apa namanya cemberut gitu ya, mulutnya lebih panjang daripada hidungnya. Kenapa? Karena rumah rezeki itu ternyata begitu. Ketika kita keluar dengan bahagia, maka orang juga senang ketemu sama kita. Baik, kalau gitu, yuk mari kita sama-sama muliakan dan bahagiakan triangle miracles kita dulu, baru kita muliakan dan bahagiakan orang lain yang sekitar kita. Are you ready? Yes, I'm ready ya. Baik, demikian dari saya, Aiden. Salam satu sama terhubung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.